Nah, Dok, apa yang menjadi core value dari Rumah Sakit Jantung Jakarta ini, Dok? Kami telah melakukan satu perumusan tentang core value dari rumah sakit ini. Namanya kardiak. Kardiak itu artinya jantung. Jantung. Dalam bahasa Latin, ya. Jadi yang satu adalah compassion, yang kedua accountable, respect, determined, inovatif, agile dan kreatif. Jadi itu merupakan kesatuan apa yang kita lakukan sehari-hari untuk menjadi landasan kami melakukan pelayanan kepada pasien. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Kali ini saya sedang berada di Rumah Sakit Jantung Jakarta. Ini penting sekali. Berhubungan dengan investasi, kesehatan menjadi investasi number one ya. Hari ini saya bersama dengan Dr. Yusuf Ahmad. Beliau adalah Direktur Utama dari Rumah Sakit Jantung Jakarta dan juga nih spesialis, merupakan juga dokter bedah jantung pediatrik ya. Ini unik ya, Dok ya. Kalau dokter jantung pediatrik kan berhubungan sama anak-anak gitu ya. Iya. Nah, oke, Dok. Nah, kita boleh ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, Dok. Nah, bicara soal ini namanya Rumah Sakit Jantung Jakarta. Mungkin boleh dokter jelasin nih, Dok. Tentang Rumah Sakit Jantung Jakarta. Ya, jadi Rumah Sakit Jantung Jakarta ini memang merupakan rumah sakit khusus ya, yang menangani segala macam persoalan mengenai penyakit jantung. Ya. Kami di sini melakukan mulai dari diagnostik sampai ke tindakan intervensi dengan kateterisasi maupun pembedahan. Selanjutnya juga kita mempunyai pelayanan rehabilitasi. Jadi kita mulai dari hulu ke hilir. Ya, jadi kita tidak perlu melakukan referral atau rujukan ke rumah sakit lain atau ke tempat lain. Kita lakukan semua di rumah sakit ini. Sejak kapan nih, Dok, mulai rumah sakit? Ya, rumah sakit ini sebentar lagi akan ulang tahun. Oh, mau ulang tahun ya, iya. 5 Juli 2013. 2013. Jadi sekarang ini 10 tahun. 10 tahun, iya. 5 Juli ini ya. 5 Juli ini 10 tahun. Nah, tempatnya ini hanya di sini aja, Dok, lokasinya? Atau ada di tempat lain? Iya, sebetulnya ini salah satu dari rumah sakit yang kita punya, dan kita tentu juga punya keinginan untuk membuat rumah sakit semacam ini di tempat lain. Yang sudah ada di Tasikmalaya. Oh, ada di Tasikmalaya. Di kota Tasikmalaya. Oh, oke. Mungkin operasional baru 5 bulan ini, jadi masih baru. Iya. Kalau kami 10 tahun, mereka belum lagi 1 tahun. Belum 1 tahun, 5 bulan tadi. Kita juga mau merencanakan untuk mengadakan rumah sakit serupa, tetapi mungkin combine dengan cancer itu di Bogor. Oh, ada di Bogor. Ada juga rencana untuk membuat di Medan dan di beberapa kota lain. Oke, ya jadi ini sejak hampir 10 tahun yang lalu di Matraman ini, Dok ya? Iya. Nah, jadi konsepnya ini khusus fokus pada jantung aja, Dok? Betul, betul. Nah, dari anak-anak, dari istilah kata dari baby sampai dewasa, sampai dewasa, tua. Ya, sampai tua ya. Iya. Nah, bicara ini, Dok, bagaimana sih merawat jantung nih, Dok? Nah, ini kan ya pasti kan juga penting, betul. Dok, ya? Jadi memang jantung ini organ yang menurut pendapat saya sih paling penting. Iya, paling penting ya. Benar. Kenapa? Kalau dia berhenti habis. Udah deh habis ya. Habis. Iya. Orang sakit tangan atau kaki atau ginjal masih ada yang satunya, ya kan? Tetapi kalau jantungnya hanya satu, jadi memang. Jadi yang penting adalah bagaimana merawat jangan sampai sakit.
jantungnya jangan sampai terganggu fungsinya. Iya. Jadi pengobatan memang kita lakukan di sini, boleh dibilang hampir lengkap lah. Semua yang dibutuhkan ada. Tetapi kalau bisa jangan sampai sakit. Iya, betul. Ya. Betul, Dok. Jadi bagaimana sekarang ini pengetahuan yang harus dipunyai oleh semua masyarakat, bagaimana cara merawat jantung supaya tetap sehat. Iya, setuju. Nah, itu tuh, Dok, ya. Nah, salah satunya mungkin olahraga, Dok, ya. Olahraga yang teratur, Jangan berlebihan juga, Dok, ya. jangan berlebihan, tetapi kalau bisa teratur. Teratur. Ya, teratur dan sesuai dengan kemampuan. Jangan Boleh dipaksakan ringan, juga. boleh sedang, boleh berat. Kalau memang masih muda, tentu aja kemampuannya akan lebih besar daripada ketika sudah tua. Tapi tidak ada yang dibolehkan untuk tidak olahraga. Sebaiknya olahraga. Iya. Olahraga paling simple tapi nggak ini apa, Dok? Jalan kaki. Ya? Jalan kaki. Mau Untuk treadmill orang- boleh, itu boleh gitu. Treadmill sangat bagus karena kita bisa ukur Oh, oke. kemampuan kita bagaimana, lamanya seberapa, Iya, kecepatannya bagaimana, kan bisa treadmill bisa diatur. Iya. Ya, jadi itu tadi yang saya bilang, jangan berlebihan, secukupnya, ya kan. Tapi yang penting teratur. Iya. Nah, ini berhubungan sama lamanya olahraga tuh kira-kira idealnya berapa sih, Dok? Ya, Berapa tentu lama sih? saja ada apa aturannya lah, katakannya Iya. aturannya, di mana orang yang masih muda Iya. apa namanya boleh melakukannya lebih lama dan lebih berat, ya. Tetapi untuk orang yang sudah dewasa atau bahkan sudah tua, makin tua, tentu kemampuan untuk menjalankan olahraga itu makin sedikit, makin turun. Tetapi jangan terlalu memanjakan juga. Kalau sanggup, silahkan, ya kan? Iya. Nah, tetapi jangan ngotot. Jangan buat. Dan setelah menjadi tua, Iya. katakan, saya belum tua. Dokter bilang, masih muda. Ya, Dok. Masih Iya. Jadi jangan melakukan olahraga yang kompetitif, Oh, ya. Karena apalagi kalau sakit jantungnya. aduh, iya. Kalau ada masalah dengan jantung, sebaiknya jangan yang kompetitif. Kompetitif. Karena di bawah sadar orang pasti ingin menang. Ingin menang, nah itu yang bikin deg-degan Dok. Iya. Dan kadang-kadang jadi nggak bisa kontrol ketika wah ini sebenarnya udah lebih nih. Tapi karena Paksa lagi. kepengen menang, kepengen mengalahkan teman Lawannya yang lah ya, lain, kompetitif, lawan, ya. ya lupa. Iya. Nah, maka sering terjadi orang serangan jantung Serangan jantung itu tuh, Dok. pada saat Olahraga, melakukan ya? olahraga. Oh, Yang banyak itu tenis tenis. terkenal lah. Iya. Saya kira Anda Iya. sering dengar juga orang yang Lagi meninggal main tenis ya, mendadak pas lagi main tenis. ketika lagi seru-serunya. Iya. Lalu dipacu terus ya, Dok. Main bola juga, Dok. Main bola juga. Itu ya, serem ya. Oke, Dok. Nah, bicara soal produk unggulan dari Rumah Sakit Jantung Jakarta ini apa nih? Produk unggulan sebetulnya boleh dibilang normatif lah ya. Normatif ya. Artinya Iya. semua pelayanan jantung, Iya. penyakit jantung kita usahakan supaya bisa berlangsung di rumah sakit ini. Ya. Tetapi tentu ada beberapa metode baru, Iya. ya. Kemudian cara-cara yang dengan peralatan yang mutakhir, kita juga coba hadirkan di sini. Iya, Ya. oke. Ya sesuai dengan kebutuhan Sesuai tentu. kebutuhan, Ya. ya. Jadi kita juga mengadakan seleksi di mana yang kita mau pilih itu yang betul-betul manfaatnya besar buat pasien. Yes. Yang pasti cek jantung, mungkin kateter tadi ya, seperti dokter bilang ya. Betul. Oke. Medical check up juga pasti ada ya. Betul, medical check up biasa kita lakukan di sini Biasa, tiap iya. hari. Yang tadi dokter udah bilang juga yang rehabilitasi jantung. Rehabilitasi jantung. Jadi Iya. setelah dilakukan pengobatan, Iya. apakah itu dengan pembedahan atau Iya. dengan kateterisasi, Iya. yang penting adalah kita menjaga, Jaga. jangan sampai
kalau bisa selama mungkin hasil dari pengobatan itu dinikmati oleh masing-masing. Ya. Nah itu tentunya perlu rehabilitasi supaya cepat bisa pulih dan supaya bisa maintain. Betul. Nah dok, bagaimana dengan harga yang ditawarkan nih dok? Ini buat masyarakat. Soal harga sebetulnya pasti bukan urusan saya. Ada departemen yang mengurus itu, ada direktur keuangan dan operasional, pasti. Tetapi kurang lebih saya bisa menjawab, walaupun pasti tidak tepat betul. Cuman yang perlu Anda tahu, di rumah sakit ini harganya cukup kompetitif. Ya. Anda boleh cari atau bandingkan dengan rumah sakit lain. Itu harga atau biaya yang dikeluarkan oleh pasien untuk pengobatan itu relatif murah. Boleh saya katakan begitu. Iya. Oke, dok, kalau gitu apa yang membedakan dengan rumah sakit lainnya, khususnya dengan rumah sakit jantung? Karena kami mengkhususkan dalam jantung, ya, sehingga kita mencoba melengkapi semua kebutuhan untuk pelayanan penyakit jantung. Nah itu kelebihan, artinya kita coba lengkapi selengkap-lengkapnya. Lain dengan rumah sakit umum yang ada pelayanan jantung, itu tentu tidak selengkap kami di sini. Nggak spesialis ya dok, ini kan. Tapi juga jangan bandingkan dengan Harapan Kita yang merupakan pusat rujukan nasional. Nah, tentu di sana ada kelebihannya. Tetapi apa yang bisa dilakukan di Indonesia lah katakan, atau di belahan bumi selatan di Katulistiwa ini, saya kira kita nggak ada yang tidak bisa kita kerjakan di sini. Nah kalau gitu target marketnya siapa aja nih dok? Target market itulah ya. Kita ini sebetulnya tidak hanya menyasar kelompok tertentu. Kita mau memberi pelayanan kepada semua masyarakat, ya, baik yang tidak mampu dengan menggunakan BPJS bisa ya. Kita lakukan di sini. Kemudian juga tentu memberi kesempatan atau peluang kepada orang-orang yang punya kemampuan lebih dan daripada pergi berobat ke luar negeri, lebih baik di sini saja. Kami mampu melakukan itu. Oke, nah dok, apa yang menjadi core value dari Rumah Sakit Jantung Jakarta ini dok? Ya soal value ya, jadi kami telah melakukan satu perumusan tentang core value dari rumah sakit ini. Agak panjang kalau saya ceritakan satu persatu, tetapi ada di inisialnya itu adalah namanya kardiak. Kardiak itu artinya jantung. Dalam bahasa Latin, ya. Jadi yang satu adalah compassion, yang kedua accountable, respect, determined, inovatif, agile dan kreatif. Jadi itu merupakan kesatuan yang kita lakukan sehari-hari untuk menjadi landasan kami melakukan pelayanan kepada pasien. Itu yang menjadi core value-nya dok ya. Sehingga saya lihat penuh banget dok ya, dari masuk tadi masyarakat banyak yang ngantri tentunya. Sebetulnya mungkin bukan jumlahnya yang banyak, tapi rumah sakit ini terlalu kecil. Bisa aja dokter. Rumah sakit ini tapak tanahnya itu hanya 2.000 meter kurang, tidak sampai 2.000 meter. Walaupun ke 9 lantai, tapi kami merasa ini sekarang sudah sesak, sudah mau menambah lagi udah sulit. Semua lahan sudah terpakai. Parkir sangat kurang. Tapi ya inilah yang kami punya. Ini juga tantangannya ke depan. Tapi kan juga ada di Tasik ya. Di Tasik. Jadi bukan memperlebar karena agak sulit ya. Agak sulit ya. Walaupun kita sedang mencoba ke sebelah, tetapi lebih baik kita buat aja yang lebih yang lebih leluasa di tempat lain mungkin. Nah ini juga berarti bicara soal bagaimana nih ke depannya nih
Rumah Sakit Jantung Jakarta kedepannya akan ada apa lagi nih dok? What's next nih dok? Ya, jadi kami berencana untuk membuat di beberapa tempat dan disesuaikan dengan kebutuhan di tempat tersebut. Iya. Kami tadinya mau membuat di Bogor itu rumah sakit jantung saja karena itu kehususan kami, kemampuan kami untuk mengelola. Iya. Tetapi kemudian ada kebutuhan di daerah Bogor itu tidak ada cancer center. Padahal area yang coveragenya cukup luas ya, sampai ke Sukabumi dan sebagainya. Di daerah itu dengan jumlah penduduk kurang lebih hampir mencapai 10 juta, tidak ada center cancer. Oleh karena itu kami membuat cancer center yang lengkap. Di samping tetap ada jantung juga. Jantung juga ya. Namanya nggak berubah ya dok ya? Rumah Sakit Jantung Bogor nggak? Tetap ya Rumah Sakit Bogor Heart and Cancer Center. Oh, jadi di change ya, Bogor Heart and Cancer Center. Wah, mantap tuh. Itu dalam waktu coming soon ya dok ya itu ya? Ya mungkin kita perlu setahun lah untuk operasional. Setahun untuk operasional ya. Oke dokter, wah mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dok. Thank you so much nih, udah berbagi informasi dia supaya teman-teman dan juga masyarakat bisa tahu. Ada lagi ya dok yang ingin disampaikan? Ini sekarang kan sedang ramai dibicarakan soal kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Kemudian kurangnya tenaga dokter, ya toh. Kemudian orang-orang yang punya uang malah inginnya berobat ke luar negeri. Tentu saja itu devisa, jadi lari keluar, ya kan? Kalau kita bisa tahan. Jadi dengan kita membuat rumah sakit seperti ini, mengkhususkan dan melengkapi dengan sehingga nggak perlu lagi kemana-mana. Iya. Itu misi kami di beberapa tempat sehingga pasien tidak perlu keluar. Yes. Betul dengan pelayanan yang baik ya. Tapi jangan lupa kita tetap juga akan memperhatikan orang yang kurang mampu, karena BPJS 80% kita masih melayani BPJS. Wow, 80%. 80%. Luar biasa, 80%. Dokter, thank you so much sudah berbagi. Sukses ya buat Dr. Yusuf Ahmad. All the best buat Rumah Sakit Jantung Jakarta. Terima kasih telah share informasi ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Demikian teman-teman episode kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang penasaran bisa datang. Mungkin mau konsultasi atau mungkin mau ngecek, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Jantung Jakarta. Saya Ruby Herman. Bye-bye.